Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Ya, setelah sebelumnya minggu lalu Pak Adi kirimkan sebuah makalah atau ini ya modul yaitu tentang penelitian eksperimen. Sudah dibaca semuanya? Sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah paham? Enggak. Sedikit belum Iya, paham. baik. Aduh, baik gini ya. Jadi kalau penelitian kemarin kita sudah bicara soal survei ya. Kalau survei itu datanya diambil secara langsung saja, gitu ya. Nah, berbeda dengan penelitian eksperimen, bahwa penelitian eksperimen ini harus ada treatment atau perlakuan. Kenapa ada perlakuan? Kenapa ada treatment? Karena variabel yang muncul adalah variabel perlakuan. Ya, variabel yang memang variabel eksperimen yang perlu dieksperimenkan. Paling gampangnya begini, sebagai seorang guru, selama ini kita mengajar dengan cara bagaimana? Dengan cara yang itu-itu saja, ya, dengan metode ceramah, begitu ya. Kemudian paling diskusi anak-anak, terus tanya jawab. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, kayaknya guru ngajarnya itu terus. Betul nggak? Betul. Nah, begitu kalian sudah jadi mahasiswa, kemudian kalian baca-baca buku, ternyata ada metode belajar baru nih, yang belum pernah ada di Indonesia misalkan. Nah, metode belajar ini akan kalian uji cobakan, kalian eksperimenkan. Misalkan metodenya namanya Student Team Achievement Division atau STATE, gitu ya. STAD, STATE, Student Team Achievement Division, ya. Nah, metode tersebut karena merupakan metode baru yang belum diaplikasikan untuk pendidikan di Indonesia atau belum umum dilakukan oleh guru-guru mengajar di kelas, maka kalian coba aplikatifkan gitu. Nah, itu yang namanya kegiatan eksperimen. Boleh membandingkan dua kelas. Misalkan kelas yang pertama, kelas yang diajarkan seperti biasa oleh guru yang sama, ya, berdiskusi, tanya jawab, yang kita sebut dengan metode konvensional. Kelas yang kedua disebut kelas eksperimen, ya. Kelas eksperimen ini nanti di dalamnya adalah mengajarkan khusus dengan metode STATE, ya. Metodenya saja, teorinya atau yang diajarkan sama, ya. Misalkan diajarkan tentang tata bahasa, ya, baik di kelas A maupun di kelas B sama-sama tentang tata bahasa, gramatikal, ya, tata bahasa. Di akhir percobaan, di akhir penelitian, baru nanti dibandingkan hasilnya antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Itu paling sederhana, contoh paling sederhana dari penelitian eksperimen. Jadi yang dieksperimenkan adalah metodenya, ya. Selain metodenya apa lagi? Media belajarnya. Ada lagi nggak Pak? Strategi belajar. Apalagi pendekatan pembelajaran. Hal-hal yang belum pernah diaplikasikan pada kelas, kalian aplikasikan dengan metode baru, dengan media baru, dengan pendekatan baru, dengan strategi baru. Nanti dibandingkan hasilnya apakah kemudian meningkatkan hasil belajar atau justru sebaliknya. Kalau meningkatkan hasil belajar, berarti, ya, metode, media, ataupun strategi itu bisa digunakan, direkomendasikan untuk pembelajaran selanjutnya. Begitu yang dimaksud dengan eksperimen. Jelas nggak sampai sini? Paham nggak? Jelas, Pak. Insyaallah paham, Iya, Pak. jadi itu ya, itu eksperimen. Nah, yang perlu diperhatikan dalam eksperimen ini tadi sudah apa namanya, warna hitam, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan kegiatan observasi. Apa yang dikontrol? Ya, yang dikontrol itu adalah kelasnya, ya.
kelas penelitiannya dikontrol, ya. Kemudian apalagi siswanya dikontrol, gitu ya. Lalu kegiatan manipulasi, apa yang dimanipulasi? Bukan angka ya. Yang disebut manipulasi bukan memanipulasi angka, bukan memanipulasi data, tetapi memanipulasi variabelnya. Kalau tadi ada kita bicara soal metode penelitian, ya metode itulah metode STAD maksud tadi, metode state tadi. Nah, metode state itulah yang dimanipulasi, yang diajarkan kepada anak-anak, yang diajarkan kemudian kita manipulasi ya pembelajaran sesuai dengan metode state yang kita ajarkan. Observasi, apa yang diobservasi? Observasi ini lebih kepada siswanya, ya. Nanti kita hasil pembelajarannya kita observasi. Setelah diobservasi, apakah ada peningkatan, apakah ada perbedaan, atau justru terjadi penurunan. Nah, ini adalah yang disebut dengan kegiatan dalam metode eksperimen, ya. Nah, yang paling penting dalam eksperimen itu adalah kita mengetahui karakteristiknya penelitian eksperimen itu seperti apa. Ya. Yang pertama, variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib dan ketat, rigorous management, ya. Jadi betul-betul dia sangat ketat. Artinya adalah berbeda dengan variabel pada penelitian survei, di mana dia bebas, ya, kita bisa variabel bebas bisa dimasukkan ke dalam penelitian survei, tapi untuk eksperimen ini dia variabelnya adalah variabel yang diatur secara ketat. Itu tadi variabel yang memiliki treatment atau perlakuan, seperti metode, media, strategi, pendekatan, gitu ya. Lain dari itu tidak bisa dimasukkan sebagai variabel penelitian eksperimen. Lalu adanya kelompok kontrol sebagai data dasar baseline. Jadi ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Ya, nanti kalau kamu mau ngambil true eksperimen akan muncul kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Tapi kalau hanya mengambil penelitian pre-eksperimental, tidak perlu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Gitu. Lalu penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi. Ya, jadi sebenarnya penelitian eksperimen ini adalah mengontrol simpangan baku, ya, variansi atau simpangan bakunya. Nanti setiap hasil belajar yang telah memiliki nilai akan dihitung variansinya atau simpangan bakunya. Nah, nanti dari simpangan baku inilah akan muncul yang disebut dengan T hitung atau putusan dalam pengambilan putusan penelitian eksperimen. Apakah kemudian terjadi perbedaan hasil belajar, apakah kemudian terjadi peningkatan hasil belajar, itu semua terlihat dari variansinya. Ya. Ada validitas internal dan validitas eksternal, ya. Kalau yang internal ini mutlak diperlukan karena rancangannya, ya, rancangan penelitian eksperimen ditujukan untuk mengetahui atau manipulasi eksperimen yang dilakukan pada studi, ya, agar benar-benar menimbulkan perbedaan, ya. Sedangkan pada eksternalnya ini boleh ada, boleh tidak, tapi yang paling penting internalnya itu wajib ada, ya. Bagaimana kemudian representatifan penemuan penelitian berkaitan dengan mengeneralisasikan pada kondisi yang sama. Mungkin kalau dengan kalimat-kalimat ini agak sedikit membingungkan, Pak Adi akan pakai kita melihat. Ya. Ya. Jadi gini, kalau bicara soal penelitian eksperimen, yang paling utama ya, yang paling utama adalah ya variabelnya treatment atau perlakuan.
Ya, treatment ini artinya perlakuan. Ya, apa yang dilakukan? Seperti apa sih variabel perlakuan itu? Dia memiliki untuk dimanipulasi. Ingat, manipulasi ini bukan manipulasi data, tetapi manipulasi apa namanya, berbentuk perlakuan. Misalkan di dalamnya adalah metode semuanya di mute dulu dong. Oke, ya. Baik. Jadi memiliki suatu untuk dimanipulasi. Misalkan metode belajar. Kemudian media belajar. Kemudian ada strategi. Nah, ini yang disebut dengan variable treatment, variable perlakuan. Kenapa disebut variable treatment atau perlakuan? Karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan manipulasi. Artinya kita mengajarkan sesuatu yang baru yang bisa kita manipulasi, ya, yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi siswa kita saat kita mengajar, gitu ya. Ya. Metode yang diajarkan tentu saja metode yang berbeda dengan yang selama ini diajarkan. Tujuannya adalah untuk menambah khasanah pembelajaran, untuk menambah khasanah metode belajar, menambah khasanah media belajar yang bisa digunakan untuk mendidik anak, mendidik siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak hanya selama ini tanya jawab, kemudian tidak hanya ceramah bervariasi, tetapi bisa dilakukan dengan yang lainnya, dengan metode lain, media yang lain, ataupun dengan strategi belajar yang lain. Nah, ini tentang eksperimen. Lalu eksperimen itu ada 3 bentuk. Ya. Eksperimen itu ada 3 bentuk. Ya. Ini ada kuasi eksperimen. Ini ada pre eksperimen. Yang ada true eksperimen. Ya. Ada kuasi eksperimen, ada pre-eksperimen, ada true eksperimen. Ketiga-tiganya berbeda. Kuasi ini semu, ya, baru eksperimen coba-coba, ya. Pre-eksperimen ini belum eksperimen yang sepenuhnya, baru sebagian saja. Misalkan gini, Anda pernah nggak ada pre-test dan post-test? Pre-test dan post-test. Pernah dengar kalimat ini? Pre-test dan post-test? Ya. Pre-test artinya adalah memberikan soal di awal. Gitu kan ya. Kemudian dilakukan kegiatan belajar, lalu di akhir belajar kita akan adakan protes soal di akhir. Biasanya ketika kita mau mengajar, ya, kita ingin tahu dulu sejauh mana sih siswa itu memahami atau mengetahui, ya, tentang materi yang akan kita ajarkan. Maka kita adakan pre-test, diberikan soal di awal untuk mengukur. Lalu kemudian ada kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar ini bisa dengan metode baru, ya, dengan metode baru, dengan media yang baru, atau strategi pendekatan yang baru. Lalu di akhirnya nanti kita adakan post test, ya. Setelah belajar dengan metode itu ada post test. Nah, setelah ada post test, berarti nilai antara nilai awal dengan nilai akhir, pre-test and post test, kita akan cari variansinya, simpangan bakunya. Nah, ini merupakan penelitian dari pre-eksperimen. Jadi mudah sekali melakukan penelitian pre-eksperimen.
Pak, kalau true eksperimen itu bagaimana? Kalau true eksperimen biasanya ada kelas pembanding, ada kelas kontrol, dan ada kelas eksperimen. Ya, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Maksudnya apa, Pak? Kelas kontrol itu adalah kelas yang dilakukan dengan pembelajaran yang biasa, yang selama ini diajarkan, ya, kemudian dalam bentuk misalkan ceramah bervariasi, misalkan tanya jawab, misalkan dengan metode diskusi, ini masuk ke dalam kelas kontrol. Sedangkan kelas eksperimen, kita memunculkan metode baru, media baru, strategi baru, pendekatan baru yang kita ajarkan di kelas eksperimen. Ini misalkan kelas A, ini adalah kelas B. Dibedakan seperti itu, ya. Lalu di akhir, misalkan kita kasih target 2 bulan kita mengajarkan materi, setelah diajarkan materi yang sama dengan perlakuan yang beda, gitu ya. Sekali lagi Pak ditekankan, materinya sama, perlakuannya saja yang berbeda. Perlakuan ini adalah dengan metode yang seperti biasa, kelas kontrolnya, eksperimennya metode baru, jadi perlakuannya berbeda. Nanti hasil belajarnya, ini ada hasil belajar, ini juga ada hasil belajar, maka akan dicari variansinya, kita cari perbedaan rata-ratanya, ya, sehingga nanti akan kelihatan apakah ada peningkatan, apakah ada pengaruh, dan seterusnya. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan true eksperimen. Beda ya? Beda ya? Jadi ada satu kelas saja, ini ada 2 kelas. Ingat, pre-eksperimen hanya 1 kelas. Pre-eksperimen 2 kelas. Membandingkan. Oke. Ini adalah penelitian eksperimen. Silakan yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Saya Pak, Ya, silakan. Nama? tadi kan Bapak bilang kan yang eksperimen itu kan hanya satu kelas saja. Itu berarti dibagi juga nggak Pak? Enggak. Atau semuanya dites? Enggak dibagi 2. Semuanya dilakukan. Jadi kelas itu ada pretest, dikasih soal di awal, diajarkan, dikasih soal di akhir. Kelas yang sama. Paham, Mas? Paham Pak, terima kasih. Iya, baik. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ada lagi yang lain? Sudah jelas sampai sini? Mantap pertanyaan eksperimen? Iya, silakan. Tadi kan untuk pretest maupun kelas kontrol itu ada perhitungannya. Nah, cara perhitungannya itu kita tahunya dari mana, Pak? Oh, Cara ada. Oh ya. Nanti akan ada itu statistik biasanya diajarkan pada saat semester 2, semester 1 kalau tidak salah. Kalian pernah dapat kuliah statistik tentang perbedaan rata-rata, mencari perbedaan rata-rata. UJT. Nah, ini maksudnya dari sini. Jadi penelitian ini nanti pakai UJT gitu, ya. Pernah kan mencari variansi gitu kan? Pernah mencari variansi? Iya, itu nanti hasilnya ke sana, arahnya ke sana. Gitu. Ya. Terus satu lagi Pak, kalau misalnya Pak, ini kan untuk penelitian saat kita skripsi nanti ya. Betul. Nah, pengajuan misalnya kita mau pakai metode eksperimen kah atau survei kah, itu kita yang menentukan mengajukan atau bagaimana Pak? Mengajukan, mahasiswa yang mengajukan. Terus nanti betul atau tidaknya dikoreksi sama dosen pembimbing ya Pak? Betul seperti itu. Jadi untuk permasalahan judul diserahkan seluruhnya ke mahasiswa. Itu nanti dosen pembimbing hanya meng-ACC judulnya apakah sudah layak atau belum. Ya. Termasuk metode-metodenya ya Pak? Betul. Permasalahan kamu nanti mau menentukan metodenya adalah metode survei maupun metode eksperimen dalam penelitian, ya tergantung dari variabel yang kalian angkat atau yang kalian pilih. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik, betul. Sama-sama, terima kasih Ibu. Silakan, ada yang tanya lagi?
Kalau tidak ditanya, Pak Adi lanjut ke penelitian tindakan kelas PTK. Sudah ya, berarti Pak Adi kita lanjutkan ke penelitian berikutnya adalah penelitian tindakan kelas. Ya. Sebagai seorang guru, ya, ini penting sekali kita melakukan sebuah penelitian yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Ini sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, karena biasanya digunakan di akhir semester, setahun biasanya 2 kali lah. Setiap guru itu harus melakukan sebuah penelitian yang berjudul penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, penelitian tindakan kelas itu merupakan penelitian yang mengamati tingkah laku siswa ya dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran, di mana nanti guru membagi siklus, ya, ada namanya siklus. Siklus itu adalah waktu yang diatur tiap-tiap pertemuan. Jadi satu siklus itu mau berapa kali pertemuan? Setiap siklus itu mau ada berapa kali pertemuan? Di akhir siklus nanti akan lihat hasilnya, apakah terjadi trennya positif atau negatif, apakah ada peningkatan atau tidak ada peningkatan, ya. Di Inggris ini disebut dengan Classroom Action Research dan sudah ada sejak tahun 1946, ya. Sementara di Indonesia sendiri ini baru awal-awal tahun 2000-an lah baru berkembang, gitu ya. Nah, ini tahun 2006 saja Suharsimi baru mendefinisikan yang disebut dengan penelitian tindakan kelas, ya, PTK. Tadi nanti ini Pak dibagikan ya filenya, Pak skip hit. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. Jadi intinya adalah kegiatan pembelajaran itu direkam oleh guru. Dalam arti direkam, bukan direkam menggunakan media elektronik, tapi direkam dalam bentuk catatan-catatan penting ya, yang nanti harus diukur dan tertata oleh guru, gitu ya. Selain itu, kegiatan PTK juga untuk meningkatkan profesionalitas guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Yang kedua, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat berkembang pesat, peningkatan relevasi pendidikan, training in service, dan seterusnya. Ya, ini banyak, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, karakteristiknya meliputi fokus penelitian PTK, pendidikan penelitian memiliki kegiatan praktis, kemudian proses yang dinamis, kemudian rencana tindakan, penelitian bersama, dan seterusnya. Ini bisa dipelajari. Yang Pak ingin sampaikan adalah ini langkah-langkahnya. Yang paling penting adalah kita mengetahui langkah-langkah. Yang paling penting adalah kita mengetahui langkah-langkah kegiatan PTK. Yang pertama ada perencanaan atau planning, ada penerapan tindakan atau action, lalu yang ketiga mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan. Ya, planning, acting, observing, reflecting itu adalah kata kunci dalam kegiatan PTK, penelitian tindakan kelas. Planning, perencanaan, acting, ada tindakan, observasi, pengamatan, refleksi adalah umpan balik, merefleksi. Ini siklus dari PTK. Ya, ada refleksi, perencanaan, dan seterusnya. Baik, mari jelaskan kembali melalui papan. Misalkan Pak Adi punya permasalahan di siswa SMP itu malas dia menulis gitu ya, malas menulis. Kemudian Pak Adi ingin lihat meningkatkan kemampuan menulis siswa dengan metode
Ya. Jadi selama ini dianggap bahwa kemampuan menulis anak itu kok lemah banget ya. Males anak disuruh menulis. Ya, lebih senang dia copy paste dari Google gitu ya. Dikasih tugas, kopas gitu ya. Mudah-mudahan mahasiswa juga nggak begitu ya. Makanya kalau Pak dikasih soal, selalu Pak minta tulisan tangan, bukan dalam bentuk tulisan ketikan. Kenapa? Kalau ketikan kecenderungannya adalah copy paste dari Google. Nah, kemampuan menulis ini mau Pak ditingkatkan, ya. Caranya adalah Pak menggunakan metode handwriting, tulisan tangan. Jadi dia menulis, tapi menulis dengan tulisan tangannya sendiri. Metodenya handwriting. Ya, pada siswa kelas 8. Nah, Pak akan buat ada siklus 1, ada siklus 2, ada siklus 3. Membuat 3 siklus, ya. Mulai dari perencanaan, ya, sampai dengan refleksi. Ya. Perencanaan, acting, dan seterusnya, ini nanti kalian pelajari. Ya, bisa nanti di buku metode penelitian ada tentang PTK khusus bahas apa itu perencanaan, apa itu action, apa itu planning, dan seterusnya. Ya, sampai refleksi itu apa, nanti akan dijelaskan di buku tersebut. Tadi kasih cara cepatnya saja. Mulai dari perencanaan sampai dengan refleksi itu masuk ke dalam siklus 1. Di akhir siklus 1 nanti kita akan buat soal menulis. Ya. Karena tujuannya tadi menulis, kita buat soal menulis. Ya, anak suruh menulis cerpen misalkan, atau menulis bebas temanya, atau menulis novel misalkan. Lalu direfleksi, lakukan siklus kedua, ada perencanaan kembali, ya, sampai dengan refleksi lagi. Ya, direncanakan, lalu buat soal lagi. Di sini kasih soal lagi, soal menulis kembali. Tentunya soal yang berbeda, ya. Antara siklus 1 dengan siklus 2, ya, itu berbeda tentang cara memberikan memberikan materinya. Misalkan kalau dalam tingkatan psikologi pendidikan ada yang namanya C1, C2, C3 gitu ya. Maka untuk yang siklus 1 kita cukup pakai yang C1 dan C2 gitu ya. Oh, ini anatomi belum? Tingkatan anatomi belum? C1 pengetahuan, C2 pemahaman gitu kan? Sampai sintesis C6 gitu ya. Ini C3 dan C4 misalkan. Ya. Jadi semakin menuju ke siklus 3 ini semakin mendalam. Ya. Dia akan semakin mendalam apa yang akan kita ajarkan kepada anak. Yang terakhir adalah siklus ketiga ada perencanaan, ya, dan seterusnya ya, sampai dengan kita buat soal. Nanti kita lihat hasilnya, apakah hasilnya antara siklus 1, ini siklus 2, ini siklus 3. Ini 1, 2, 3. Secara rata-rata, ya, ini rata-ratanya, itu mengalami peningkatan atau tidak? Siklus 1, siklus 2, siklus 3, apakah rata-ratanya mengalami peningkatan atau tidak? Kalau meningkat seperti ini, kita buat seperti ini, trennya naik. Ya, trennya naik berarti metode handwriting tadi bisa meningkatkan kemampuan menulis. Paham maksud Pak Adi? Ya. Lalu ternyata dia mengalami penurunan seperti ini. Ya, dia turun lagi. Oh, ternyata metode handwriting itu tidak dapat digunakan untuk menentukan kemampuan menulis. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah tren. Disebutnya tren positif atau negatif. Kalau positif dia naik terus. Siklus 1, siklus 2, siklus 3 rata-rata siswanya naik terus. Oh, berarti ini trennya adalah positif. Ya, sehingga metode tadi cocok digunakan untuk kemampuan menulis. Tetapi kalau sebaliknya, ternyata trennya itu naik turun atau turun semua. Itu berarti
tidak cocok untuk digunakan untuk kemampuan menulis. Ini adalah penelitian tindakan kelas. Ya, lazimnya Bapak Ibu itu membuat RPP. RPP di dalamnya sudah ada perencanaan pembelajaran yang diaplikatifkan. Sehingga sebenarnya tidaklah sulit menyusun sebuah perencanaan action ya, tadi aktivitasnya maupun penilaian, karena itu semua sudah ada pada saat Ibu merancang sebuah RPP atau rencana pembelajaran. Sampai sini silakan, ada yang ingin ditanyakan tentang PTK? Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau PTK ini berarti masuknya itu penelitian kualitatif atau kuantitatif ya, Pak? Kualitatif ya? Pintar. Ini cenderungnya adalah lebih kepada penelitian kualitatif, tetapi yang dikuantitatifkan. Artinya apa? Sebenarnya penelitian kualitatif karena melihat atau kita merekam aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Itu kualitatif. Namun karena ada nilainya, nilai di sini yang perlu kita ukur untuk melihat apakah terjadi peningkatan pada siklus 1, siklus 2, siklus 3, maka kita katakan itu adalah kegiatan penelitian kuantitatif. Jadi sebenarnya ini penelitian yang menyatukan keduanya antara kualitatif dan kuantitatif. Seperti itu, Mbak. Iya, terima kasih Pak. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sudah paham sampai di sini semuanya? Maaf Pak, boleh nambahin lagi nggak pertanyaannya? Boleh, silakan. Tadi kan kualitatif yang dikuantitatifkan. Untuk sistematika penulisannya itu berarti tetap masuk penulisan kualitatif ya? Enggak, nanti dia berbeda sendiri. Penulisannya berbeda sendiri. Ya, nanti di bab 4 yang berbeda. 1, 2, 3 sama, bab 4 sama. Semua penelitian kualitatif dan kuantitatif nanti 1, 2, 3-nya kecenderungannya adalah sama. Tapi ketika masuk ke bab 3, biasanya kuantitatif kualitatif itu berbeda di metodenya di bab 3-nya. Bab 4-nya juga sudah jauh berbeda. Karena bab 4 hasil penelitiannya, kalau kualitatif itu mendeskriptifkan, kalau kuantitatif itu menghitung, ya, mempresentasikan berdasarkan nilai atau data. Silakan, yang lain. Pak, maaf tadi untuk poin C1 yang sampai C6 itu apa ya, Pak? Taksonomi belum. Itu kira-kira taksonomi belum, nanti boleh dicari. Taksonomi belum itu tingkatan-tingkatan kemampuan anak, mulai dari pengetahuan, pemahaman, sampai dengan terakhir adalah sintesis. Ya. Ya, berarti memang belum ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Pernah dengar hot dan low order thinking skill? Dan low order thinking skill, taksonomi belum, ada C1 sampai C6. Nanti dipelajari lagi, itu guru wajib tahu itu. Kalau kalian mau jadi guru itu wajib tahu antara C1 sampai C6 itu apa. Sehingga nanti ketika berhadapan dengan siswa, Anda sudah bisa memperkirakan apa yang perlu saya lakukan pertama kali. Kalau siswanya memang siswanya kelas excellent, nggak mungkin kasih C1 sama C2. Ya, terlalu mudah untuk mereka. Tapi kalau siswanya siswa yang memang belum mengerti apa-apa, kalian cukup kasih soal-soal berbentuk C1 sampai C2. Nanti dipelajari lagi ya, taksonomi belum itu. Guru wajib tahu itu. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mohon maaf, tadi kan Bapak menyebutkan RPP, tapi ini berkaitan dengan, mohon maaf, ke metode eksperimen. Apakah di metode eksperimen perlu membuat RPP atau hanya sekedar rencana penelitian kelas untuk rencana penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti itu, Pak? Baik. Baik penelitian eksperimen maupun penelitian kelas, sebenarnya RPP itu adalah wajib hukumnya, ya. Di sanalah seorang peneliti, ya, dia merancang semua kegiatan yang sudah tersusun rapi, rancangan-rancangan itu dalam bentuk RPP. Nah, penguji itu kan tidak melihat Anda melakukan apa di lapangan, ya, seperti apa siswanya. Tetapi ketika melihat rancangan dari RPP-nya, bisa membayangkan apa yang Anda lakukan di kelas. Gitu. Makanya baik penelitian eksperimen maupun penelitian tindakan kelas, itu wajib membuat RPP.
Gitu Ibu. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih sama-sama Bu Agnes. Yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti Pak dicukupkan kuliah dengan metode Zoom hari ini. Setelah ini Pak akan kirimkan soal, ya. Kalian bisa baca nanti modul yang PTK, sambil nanti ada soalnya yang perlu dikerjakan. Baik, terima kasih semuanya telah kuliah pada pagi hari ini. Semangat semuanya, jaga kesehatan, ya, patuhi PPKM yang sekarang berlaku untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.